Materi selanjutnya adalah data distribusi frekuensi. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana kita membuat tabel distribusi frekuensi. Sebelumnya di video yang sebelumnya sudah sempat saya sebutkan bahwa salah satu jenis data itu adalah pembagian data acak dan data berkelompok. Data acak atau data tunggal dan data berkelompok. Nah, di sini distribusi frekuensi ini adalah mentransformasi dari data tunggal atau data acak ke dalam bentuk data berkelompok. Nah, prosesnya itu disebut distribusi frekuensi. Jadi kita akan menyusun data acak ke dalam kelas-kelas dalam dalam kelompok-kelompok data. Ini adalah komponen-komponen yang nantinya ada dalam tabel. Ya. Kemudian ini tahapannya memang tidak baku, tapi nanti kita akan menggunakan tahapan ini ya. Yang pertama adalah menentukan range atau jangkauan. Jangkauan ini rumusnya adalah dari data, kita ambil data terbesar dikurangi data terkecil, dapatlah range yang dinotasikan dengan R. Kemudian untuk menentukan banyaknya kelas, itu mostly orang menggunakan rumus ini. Kebanyakan orang menggunakan rumus ini ya. Tapi ini tidak baku, bisa juga kita tentukan sendiri banyaknya kelas sesuai dengan kondisi data. Nah, nanti saya akan mencontohkan ketika menggunakan rumus ini. Kemudian untuk menghitung panjangnya interval, itu menggunakan rumus ini, I atau interval sama dengan R dibagi K. R didapat dari poin 1, dibagi dengan K dapat dari poin 2. Kemudian kita menentukan tepi bawah, tepi atas, nilai tengah, dan frekuensi kelas. Di sini diberikan contoh, ini ada data acak atau data tunggal sebanyak 60. Ini adalah data hasil ujian akhir dari 60 orang mahasiswa. Kita diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensinya. Ke 60 data yang tadi saya pindahkan ke dalam kertas di sini. Nanti mau kita proses untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Sesuai dengan langkah yang tadi sudah dibahas, pertama yang dilakukan adalah menghitung range atau jangkauan, dinotasikan dengan R, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesar kita cari dari kelompok data ini. Yang terbesar ternyata adalah 98. Dikurangi data terkecilnya adalah 10. Jadi 98 dikurangi 10 sama dengan 88. Kita mendapatkan range-nya. Kemudian kita menghitung banyaknya kelas atau K dengan rumus yang tadi, 1 ditambah 3,3 log N. Nah, ini membutuhkan bantuan kalkulator untuk menghitung logaritmanya ya, lognya. Di sini N itu berarti adalah banyaknya data yang mau kita hitung, mau kita olah. Berarti di sini banyaknya data ini adalah 60 data. Jadi 3,3 log 60. Ini kita menggunakan bantuan kalkulator. Jangan lupa hitung dulu log 60-nya kali 3,3 baru terakhir ditambah 1. Ini hasilnya adalah 6,87. Kita bulatkan menjadi 7. Berarti kita nanti akan punya 7 kelas. Kemudian tahapan yang ketiga itu adalah menghitung interval. Jadi rumusnya adalah R per K, berarti 88 dibagi 7, hasilnya adalah 12,57 atau sama dengan 13. Kita bulatkan ke 13. Ya, jadi nanti interval ini berperan untuk menentukan dalam satu kelas itu rentangnya ada berapa sampai berapa. Kemudian yang keempat, kita menentukan tepi bawah dulu. Tepi bawah kelas pertama. Kelas ke-1 ya. Itu kita ambil dari data terkecil. Data terkecilnya itu kita punya 10. Kemudian ya, data terkecil tadi adalah 10. Kemudian dari yang 10 ini boleh kita ambil lebih kecil dari 10. Jangan lebih besar ya. Kalau misalnya lebih besar nanti data 10-nya malah tidak masuk ke dalam tabel. Jadi bisa saja kita ambilnya 9 atau 8. Tapi jangan juga terlalu jauh. Nah, di sini saya akan memilih 9 sebagai
tepi bawah kelas 1. Kenapa 9? Karena nanti kita coba-coba saja ya, boleh ambil 10, boleh ambil 9, boleh ambil 8. Dan ternyata ketika ambil 9, itu masih memungkinkan untuk membentuk kelas sampai 7 kelas. Saya akan jelaskan rincinya nanti. Ya, berarti saya punya tepi bawahnya 9, dan tepi atasnya berarti tepi atas kelas pertama itu adalah dari 9 ini, ya, maaf, ini sama dengan tepi bawah dari 9 tadi ditambah interval dikurangi 1. Tepi bawahnya adalah 9, intervalnya 13 dikurangi 1, ini hasilnya adalah 21. Jadi intinya tepi atas memang tinggal ditambahkan interval, yaitu 13, tapi jangan lupa dikurangi 1, karena kita mau menghitung interval itu dalam satu kelas itu 9-nya masuk dalam interval. Jadi kalau kita hitung, mulainya dari 9, bukan dari 8 ya. 9 ditambah 9 kemudian sampai berapa ketika 9-nya dihitung sebagai 1 ya. Jadi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, ini adalah data ke-31 adalah data ke-13 adalah 21. Makanya di sini jangan lupa dikurangi 1. Kemudian jadi kelas pertama ini bisa kita tulis di sini ya. Kelas 1 itu kita mulai dari 9 sampai 21. Berarti untuk kelas kedua kita lanjutkan dari 21, berarti kesininya adalah 22. 22 tambah 13 kurangi 1, atau langsung saja tambah 12 ya. Tambah 12 berarti menjadi 34. Kemudian kelas ketiga itu kita mulai dari 35 ya. Setelah ini 35 tambah 12 menjadi 47. Ini dan seterusnya sampai kelas ke-7. Selanjutnya kelas ini kita pindahkan ke sini. Ini ya. Kita pindahkan ke sini, berarti kita tadi punya 9 sampai 21, kemudian 22 sampai 34, 35 sampai 47 dan seterusnya. Tinggal ditambah 12 ya untuk untuk tepi atasnya. Kemudian di sini kita akan menghitung batas kelas. Batas kelas ini kita menghitungnya adalah untuk yang batas atas itu sama dengan tepi atas tambah 0,5 dan batas bawah itu adalah tepi bawah dikurangi 0,5. Tepi bawah dikurangi 0,5 dan ini berlaku di masing-masing kelas. Berarti untuk batas bawah 9 kurangi 0,5 adalah 8,5. Kemudian tepi batas atasnya ini 21 tambah 0,5. Hasilnya adalah 21,5. Yang ini juga sama. 22 kurangi 0,5 adalah 21,5. Yang ini tambah 0,5 jadi sekian. Dan seterusnya. Sampai semuanya kita isi. Nah, batas kelas ini nantinya akan digunakan ketika kita menghitung pengukuran. Ketika kita menghitung median, modus, kemudian kuartil, dan seterusnya, itu menggunakannya batas kelas, bukan interval kelas. Baik, ini untuk batas kelasnya.